Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Tabiun. Perkenalkan, saya Miftah Sofia Novianti dengan NPM 1813031005 dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018 kelas A. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang konsep yang sudah saya susun mengenai teori ekonomi pembangunan serta kondisi ekonomi pembangunan di Indonesia saat ini. Baiklah, langsung saja kita simak video penjelasannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi mikro. Menurut Adam Smith, ekonomi mikro melihat adanya berbagai macam pertimbangan rasional dalam pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. Nah, sedangkan menurut Menkyu, dalam bukunya ia menulis pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu-individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi di dalam pasar tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi mikro adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Nah, sedangkan ekonomi makro atau ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Makroekonomi dapat digunakan untuk menganalisis target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan. Nah, kemudian pengertian ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang. Nah, kemudian apa sih hubungan antara ekonomi mikro, makro, dan ekonomi pembangunan? Baiklah, sebelumnya di sini kita akan membahas mengenai hubungan antara ekonomi mikro dan makro. Sebenarnya ekonomi mikro dan makro adalah mengeksplorasi elemen yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Ketika ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sementara ekonomi mikro berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen. Sementara hubungan antara ekonomi mikro, makro, dan pembangunan ekonomi di suatu negara adalah ekonomi mikro dan makro merupakan faktor yang memengaruhi pembangunan di suatu daerah atau di suatu negara. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai faktor yang memengaruhi ekonomi pembangunan di suatu negara. Yang pertama yaitu ada sumber daya alam, di mana sumber daya alam adalah sumber daya yang dimanfaatkan oleh suatu negara atau daerah untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. Kemudian yang kedua yaitu adalah sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia adalah yang akan mengolah sumber daya alam tersebut. Selanjutnya yaitu iptek. Nah, iptek ini akan mempermudah dalam pengolahan sumber daya alam. Nah, tetapi iptek ini juga harus dikuasai oleh sumber daya manusianya. Nah, selanjutnya yaitu adalah sosial budaya. Sosial budaya juga akan memengaruhi ekonomi pembangunan di suatu daerah. Dan yang terakhir yaitu adalah keadaan politik di suatu negara. Nah, di sini ada indikator keberhasilan. Apa sih indikator keberhasilan dari ekonomi pembangunan di suatu negara? Yaitu yang pertama ada pendapatan nasional di suatu negara. Dan yang kedua ada produksi nasional. Yang ketiga konsep kerja. Yang keempat, kestabilan ekonomi, dan yang terakhir, neraca pembelian luar negeri. Nah, selain ada faktor yang memengaruhi, kemudian ada indikator keberhasilan, ekonomi pembangunan di suatu negara juga tidak terlepas dari masalah-masalahnya. Di antara masalah pembangunan ekonomi yaitu antara lain yang pertama, kemiskinan, di mana rata-rata pada negara yang masih berkembang tingkat kemiskinannya masih tinggi. Nah, kemudian yang kedua, keterbelakangan ilmu. Akibat dari kemiskinan tersebut, masyarakat banyak yang tidak mengenyam pendidikan. Nah, dari hal tersebutlah banyak yang tidak mendapatkan pendidikan secara maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu pendapatan nasional. Karena apa? Dalam indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang pertama adalah pendapatan nasionalnya. Nah, ketika pendapatan nasionalnya turun, maka pembangunan ekonomi itu termasuk juga turun. Nah, kemudian yang keempat yaitu negara berkembang rendah.
di negara berkembangnya itu rendah. Dan yang terakhir adalah distribusi pendapatan yang rendah. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan ekonomi ini, maka diperlukanlah sebuah strategi dan kebijakan. Apa saja strategi dan kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan ekonomi? Di antaranya yang pertama adalah membangun pusat perekonomian. Jadi di sini merupakan peranan dari pemerintah untuk membangun pusat perekonomian suatu negara, misalnya dari industrinya, kemudian produksinya, pertaniannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan dengan luar negeri atau hubungan dengan negara-negara tetangganya untuk saling membantu dalam ekonomi pembangunan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mempercepat kapabilitas teknologi dan iptek. Mengingat teknologi dan iptek adalah salah satu faktor yang akan memengaruhi ekonomi pembangunan. Dan yang terakhir adalah kebijakan investasi, perdagangan, dan finansial. Nah, ekonomi pembangunan juga ada tahap-tahapnya. Menurut W.W. Rostow, di sini ada 5 tahap dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah masyarakat tradisional, yang kedua prasyarat lepas landas, yang ketiga tinggal landas, yang keempat kedewasaan, dan tingkatan yang terakhir adalah konsumsi tinggi. Tahap masyarakat tradisional. Menurut Rostow, masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas. Hal tersebut ditandai dengan cara produksi yang masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional atau adat istiadat. Nah, tahap yang kedua adalah tahap prasyarat untuk lepas landas. Tahap ini merupakan tahap transisi di mana masyarakat mulai mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatan sendiri. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap tinggal landas. Tahap ini pertumbuhan ekonomi mulai terjadi. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus terlihat dengan adanya suatu perubahan drastis dalam masyarakat. Contohnya adalah adanya resolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi serta terbukanya pasar-pasar baru. Nah, kemudian setelah tahap lepas landas, ada tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan adalah tahap di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan berbagai teknologi modern pada hampir seluruh sektor kegiatan produksinya. Dan yang terakhir adalah tahap konsumsi tinggi. Tahap konsumsi tinggi merupakan tahap terakhir dari teori pertumbuhan ekonomi. W.W. Rostow, pada tahap ini masyarakat telah berkembang secara mandiri. Selain itu, masyarakat juga menekankan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan konsumsi kesejahteraan, bukan lagi masalah. Berdasarkan penjelasan mengenai tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang sudah dijelaskan tadi, Indonesia pada saat ini di tahun 2021 dalam beberapa artikel dimuat bahwa Indonesia saat ini berada pada tahap prasyarat untuk lepas landas, di mana merupakan tahap transisi masyarakat untuk mulai mempersiapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Namun dalam beberapa artikel dijelaskan juga bahwa Indonesia sudah mencapai tahap tinggal landas, seperti yang dimuat dalam artikel jurnal berjudul Analisis Kausalitas Ekspor Non-Migas dengan Pertumbuhan Ekonomi Menggunakan Metode Final Prediction Error 2003 yang ditulis oleh Maulidiah Indira dan Dwi Murtiningsih. Dijelaskan bahwa sudah terdapat ciri-ciri diantaranya terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional bersih. Dan yang kedua, sudah terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Dan yang terakhir itu sudah terbentuknya kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang dapat menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi. Ya teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai konsep ekonomi pembangunan serta keadaan ekonomi pembangunan di Indonesia pada saat ini. Semoga dapat dipahami dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.